Saudara, siapa yang tidak kenal Ayub? Kita masih mengingat dengan jelas bahwa dia salah seorang yang kaya, tapi juga sekaligus dia seorang yang saleh. Betapa jujur dan betapa takutnya akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun, Allah juga mempercayakan pergumulan yang tidak kalah hebatnya sebagai seorang manusia untuk bergumul dan berjuang menghadapinya. Dan ketika seseorang berada dalam pergumulan, saudara, bukankah dia membutuhkan kehadiran orang-orang terkasih yang disebut sebagai sahabat-sahabatnya? Nah, Ayub pasal yang kelima ini adalah bagian dari percakapan dengan para sahabatnya. Dan apa yang diungkapkan oleh para sahabatnya itu justru tidak semakin meneguhkan dan menguatkan Ayub dalam menghadapi pergumulannya. Bukankah kita juga masih ingat beberapa kali percakapan sahabatnya kepada Ayub bahwa seolah-olah apa yang dialami oleh Ayub itu karena dosanya dan karena Allah menghukumnya. Saudara, tidak dengan cepat kita bisa menilai segala sesuatunya dengan hitam dan putih. Orang berdosa dan dihukum oleh Allah. Namun Ayub, saudara, kita tadi sudah baca, sudah dengar, dia jujur, saleh, dia baik. Tapi para sahabat yang memandang bahwa pergumulannya itu adalah karena dosanya. Luar biasanya Ayub, saudara. Dia tidak punya cara pandang seperti itu kepada Allahnya. Maka pasal 5 ayat pertama sampai dengan yang ke-24 ini, saudara, sebagai bagian dari pernyataannya bahwa sekalipun para sahabatnya memandang Allah yang demikian, tetapi Ayub menyatakannya, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Ia menempatkan orang yang hina pada derajat yang tinggi, dan orang yang berduka cita mendapat pertolongan yang kuat. Ayub tidak pernah salah mengenal dan memandang Allah dengan segala kebijaksanaannya, dengan segala jalan-jalannya. Ayub percaya sekali, saudara, sekalipun para sahabatnya menyatakan demikian pada dirinya, tapi dia tetap memandang Allah sebagai Allah sang kasih, yang terus dia cari, yang terus dia yakini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Dia akan mengubahkan pergumulannya dengan hal yang luar biasa. Apakah Ayub stop sampai di sana? Tidak. Kalau tadi kita membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, maka pada ayat yang ke-17 dan ayat 18 dia kembali menegaskan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai tetapi juga yang berbebat. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Indah sekali, bukan? Pemahaman yang demikian dalam terhadap Allah. Allah tetap sang kasih, yang dalam kasihnya bisa menegur kita, tapi tegurannya itu dalam kasihnya. Kiranya itu pun yang kita yakini pada saat kita masih harus menjalani pandemi ini. Ini karena kasih Allah, karena cinta Allah, dan karena Allah ingin mendidik kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Alamilah dan rasakanlah. Tuhan memberkati.